Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam permenungan Rumah Inspirasi. Pada hari Minggu sukacita ini, kita patut bersyukur sebagaimana ajakan Paulus. Bersyukur atas roh Tuhan yang ada pada kita, yang menggerakkan kita untuk mewartakan kabar baik. Kabar di mana Tuhan datang menjumpai kita. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengajak kita semua mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menepati janjinya, terutama bagi mereka yang miskin, yang susah, yang sengsara. Ia hadir di tengah-tengah mereka, mendatangkan sukacita, membawa mereka keluar dari persoalan, membawa mereka keluar dari penindasan untuk mengalami kedamaian, mengalami sukacita. Dan Paulus mengajak kita semua untuk terus-menerus bersukacita. Bersukacita dengan bertekun di dalam doa dan selalu bersyukur dalam segala hal, apapun itu. Ketika kita terus-menerus bersyukur, maka ada sukacita di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tidak jarang kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Ketika kita ada di dalam persoalan. Tetapi ketika kita ada di dalam sukacita, dalam kebahagiaan, kadang kita lupakan Tuhan. Maka pesan Paulus itu menjadi penting, bahwa terus-menerus bersyukur dan berdoa menjadi ungkapan sukacita kita, sukacita karena dicintai dan dikasihi oleh Allah. Sukacita penyertaan Allah sendiri bagi kita, itu nampak jelas di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dari seruan Yohanes Pembaptis ini, kita bisa belajar yang pertama, ia bersuara di padang gurun, mengajarkan, mempersiapkan jalan. Sabdanya atau suaranya, ajakannya mungkin lenyap atau hilang, tetapi pesannya tetap sama, yakni Tuhan akan datang, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengah kita. Yang kedua, dengan jarinya dia menunjuk Yesus di pinggir sungai Yordan. Inilah anak domba Allah yang sejati. Ia bukan lagi menunjuk dirinya sendiri, tetapi menunjuk kebenaran yang sejati, yakni Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang dinantikan. Dan yang ketiga, dengan tangannya ia membaptis Yesus. Dengan kerendahan hatinya ia mengakui, dan dengan tangannya ia membaptis. Tetapi bukan berarti dia sombong, bukan berarti dia tinggi hati, tetapi justru mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hati. Dan dengan tegas dikatakan juga, biarkan ia semakin besar dan aku semakin kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, nilai-nilai sukacita yang kita renungkan, yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini, mengajak kita semua dan juga menggerakkan kita untuk bisa menghadirkan sukacita. Sukacita yang sejati bukan saat kita berkelimpahan saja, tetapi seperti pesan Paulus, sukacita itu ada setiap hari, ada dalam segala hal. Maka bertekun di dalam doa, tenangkanlah diri, maka persiapkan diri kita dengan pertobatan, dengan kesadaran, dengan tekun berdoa. Ada yang bangga dan bersukacita karena banyak ziarah. Ada orang yang bersukacita karena hidup rohaninya merasa lebih baik, lebih hebat dari yang lain. Sukacita yang sejati adalah membiarkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika ia hadir di tengah-tengah kita, sukacita kita menjadi penuh. Tambahan-tambahan di luar itu hanya membantu. Maka kita
merendahkan diri, menjadi orang yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Ia yang membaptis, ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tetapi tidak menyombongkan diri. Ia yang rela mati menjadi martir. Ia yang berkorban banyak, tetapi tidak bangga, melainkan menunjuk Yesus dengan jarinya bahwa inilah anak domba sejati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersukacitalah dalam Tuhan. Segala kelimpahan apapun itu di dalam kehidupan kita syukuri, kita bawa di dalam doa, karena semuanya itu karena anugerah dan roh Tuhan yang melimpah bagi kita. Natal semakin dekat, siapkanlah hati kita, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ia akan menjumpai kita. Biarkan diri kita terikat padanya, terikat pada kasih setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.